Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga berserta sahabat. Semoga kita bisa semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan berceramah tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian rohaniyah, ubudiyah dan perhatiannya tercurah seputar permasalahan itu. Agama di dunia ini banyak sekali yang menganut sebagai macam tasawuf. Di antaranya ada sebagian orang India yang amat fakir, mereka condong menyiksa diri sendiri demi membersihkan jiwa dan meningkatkan amal ibadah. Dalam agama Kristen, terdapat aliran tasawuf, khususnya bagi para pendeta. Di Yunani muncul aliran Ruwagiyin, di Persia ada aliran yang bernama Mani, dan di negeri-negeri lainnya banyak aliran ekstrem di bidang rohaniyah. Kemudian di agama Islam datang dengan membawa penimbangan yang paling baik di antara kehidupan rohaniyah dan jasmaniyah serta penggunaan akal. Maka instan itu sebagaimana digambarkan oleh agama, yaitu terdiri dari 3 unsur, roh, akal, dan jasad. Masing-masing dari 3 unsur itu diberikan hak sesuai dengan kebutuhannya. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat salah satu sahabatnya berlebih-lebihan dalam salah satu sisi, sahabat itu segera ditegur, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As. Ia berpuasa terus-menerus tidak pernah berbuka, sepanjang malam beribadah tidak pernah tidur, serta meninggalkan istri dan kewajibannya. Lalu Nabi Muhammad SAW menegurnya dengan sabdanya, "Wahai Abdullah, sesungguhnya bagi dirimu ada hak untuk tidur, bagi istri dan keluargamu ada hak untuk bergaul, dan bagi jasadmu ada hak, maka masing-masing ada hak-haknya." Di sini saya akan berceramah tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Arti tasawuf dalam agama ialah memperdalam ke arah bagian rohaniyah, ubudiyah dan perhatiannya tercurah seputar permasalahan itu. Agama di dunia ini banyak sekali yang menganut sebagai macam tasawuf. Di antaranya ada sebagian orang India yang amat fakir, mereka condong menyiksa diri sendiri demi membersihkan jiwa dan meningkatkan amal ibadah. Dalam agama Kristen, terdapat aliran tasawuf, khususnya bagi para pendeta. Di Yunani muncul aliran Ruwagiyin, di Persia ada aliran yang bernama Mani, dan di negeri-negeri lainnya banyak aliran ekstrem di bidang rohaniyah. Kemudian di agama Islam datang dengan membawa penimbangan yang paling baik di antara kehidupan rohaniyah dan jasmaniyah serta penggunaan akal. Maka instan itu sebagaimana digambarkan oleh agama, yaitu terdiri dari 3 unsur, roh, akal, dan jasad. Masing-masing dari 3 unsur itu diberikan hak sesuai dengan kebutuhannya. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat salah satu sahabatnya berlebih-lebihan dalam salah satu sisi, sahabat itu segera ditegur, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As. Ia berpuasa terus-menerus tidak pernah berbuka, sepanjang malam beribadah tidak pernah tidur, serta meninggalkan istri dan kewajibannya. Lalu Nabi Muhammad SAW menegurnya dengan sabdanya, "Wahai Abdullah, sesungguhnya bagi dirimu ada hak untuk tidur, bagi istri dan keluargamu ada hak untuk bergaul, dan bagi jasadmu ada hak, maka masing-masing ada hak-haknya." Ketika sebagian dari para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada istri-istri Rasul mengenai ibadah beliau yang luar biasa,
Mereka, para istri Rasulullah, menjawab, "Kami amat jauh dari Nabi Muhammad SAW, yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang telah lampau maupun dosa yang belum dilakukannya." Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, "Aku akan beribadah sepanjang malam." Sedang yang lainnya mengatakan, "Aku tidak akan menikah." Kemudian hal itu sampai terdengar oleh Rasulullah. Lalu mereka dipanggil dan Rasulullah berbicara di hadapan mereka. Sabda beliau, "Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui daripada kamu akan makrifat Allah dan aku lebih takut kepadanya daripada kamu. Tetapi aku bangun, tidur, berpuasa, berbuka, menikah, dan sebagainya. Semua itu adalah sunnah. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku ini, maka ia tidak termasuk golonganku." Karenanya Islam melarang melakukan hal yang berlebih-lebihan dan mengharuskan mengisi tiap-tiap waktu luang dengan hal yang membawa manfaat serta menghayati setiap bagian dalam hidup. Munculnya sufi-sufi di saat kaum muslimin umumnya terpengaruh pada dunia yang datang kepada mereka dan terbawa pada pola pikir yang mendasar semua masalah dengan pertimbangan logika. Hal itu terjadi setelah masuknya negara-negara lain di bawah kekuasaan mereka. Berkembangnya ekonomi dan bertambahnya pendapatan masyarakat mengakibatkan mereka terseret jauh dari apa yang dikehendaki oleh Islam yang sebenarnya jauh dari tuntunan Islam. Iman dan ilmu agama menjadi falsafah dan ilmu kalam perdebatan. Dan banyak dari ulama-ulama fikih yang tidak lagi memperhatikan hakikat dari segi ibadah rohani, mereka hanya memperhatikan dari segi lahirnya saja. Sekarang ini muncul golongan sufi yang dapat mengisi kekosongan pada jiwa masyarakat dengan akhlak dan sifat-sifat yang luhur serta ikhlas. Hakikat dari Islam dan iman, semuanya hampir menjadi perhatian dan kegiatan dari kaum sufi. Mereka, para tokoh sufi, sangat berhati-hati dalam meniti jalan di atas garis yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bersih dari berbagai pikiran dan praktek yang menyimpang, baik dalam ibadah maupun pikirannya. Banyak orang yang masuk Islam karena pengaruh mereka. Banyak orang yang durhaka dan lain kembali bertobat karena jasa mereka. Dan tidak sedikit yang mewariskan pada dunia Islam yang berupa kekayaan besar dari peradaban dan ilmu, terutama di bidang makrifat, akhlak, dan pengalaman-pengalaman di alam rohani. Semua itu tidak dapat diingkari. Tetapi banyak pula di antara orang-orang sufi itu terlampau mendalami tasawuf hingga ada yang menyimpang dari jalan yang lurus dan mempraktekkan teori di luar Islam. Ini yang dinamakan syubhat orang-orang sufi atau perasaan yang halus dijadikan sumber hukum mereka. Pandangan mereka dalam masalah pendidikan diantaranya ialah seorang murid di hadapan gurunya harus tunduk, patuh, ibarat mayat di tengah-tengah orang yang memandikannya. Banyak dari golongan ahlus sunnah dan ulama salaf yang menjalankan tasawuf sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, dan banyak pula yang berusaha meluruskan dan mempertimbangkan dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya ialah Al-Imam Ibnu Qayyim. Ia menulis sebuah buku yang berjudul Madarijus Salikin ila Manazilus Sairin, yang artinya tangga bagi perjalanan menuju ke tempat tujuan. Dalam buku tersebut diterangkan mengenai ilmu tasawuf, terutama di bidang akhlak, sebagaimana buku kecil karangan Syekhul Islam Ismail Al-Harawi Al-Hanbali yang menafsirkan dari surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab tersebut adalah kitab yang paling baik bagi pembaca yang ingin mengetahui masalah tasawuf secara mendalam. Sesungguhnya tiap-tiap manusia boleh memakai pandangannya dan boleh tidak memakainya, kecuali
ketetapan dan hukum-hukum dari kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita dapat mengambil dari ilmu para sufi pada bagian yang murni dan jelas. Misalnya, ketaatan kepada Allah SWT, cinta kepada sesama makhluk, makrifat akan kekurangan yang ada pada diri sendiri, mengetahui tipu muslihat dari setan dan pencegahannya, serta perhatian mereka dalam meningkatkan jiwa ke tingkat yang murni. Di samping itu, menjauhi hal-hal yang menyimpang dan terlampau berlebih-lebihan, sebagaimana diterangkan oleh tokoh sufi yang terkenal yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Melalui ulama ini dapat kami ketahui tentang banyak hal, terutama ilmu akhlak, penyakit jiwa dan pengobatannya. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.